Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat. Apakah di sini Anda semua sudah tahu apa itu bilangan berpangkat? Baiklah, ibu akan menjelaskan apa pengertian bilangan berpangkat dan juga sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini. Bilangan berpangkat ini disebut juga dengan bilangan eksponen. Jadi, pengertian dari bilangan berpangkat ini adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan. Yang kedua, kita masuk kepada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini atau eksponennya ada 8 sifat. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat eksponen ini. Sifat yang pertamanya yaitu pangkat penjumlahan, yang mana jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus kita tambahkan. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, kalau dia merupakan penjumlahan, maka pangkatnya itu kita tambahkan menjadi A pangkat M ditambah N. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk kepada contoh. Contohnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64. Sampai di sini ada pertanyaannya. Baiklah, ibu akan lanjut kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu pangkat pengurangan, di mana pangkatnya itu harus kita kurangkan. Misalkan jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu harus kita kurangkan. Bisa ditulis sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka kalau dia dibagi, pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi A pangkat M dikurang N. Berbeda dengan pangkat penjumlahan tadi, kalau dia perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kalau dia pembagian pangkatnya itu kita kurangkan. Untuk contoh soalnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kita kurang dengan 3. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita masuk kepada sifat yang ketiga yaitu pangkat perkalian. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu harus kita kalikan. Contohnya bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh soalnya adalah 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Kita lanjut kepada sifat yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Maksudnya di sini adalah jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Bisa dituliskan sebagai berikut. Buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Contoh soalnya, buka kurung 2 kali 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Sifat yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Maksudnya di sini jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Dengan syarat B tidak sama dengan 0, artinya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Bisa dituliskan sebagai berikut. Buka kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh soalnya, buka kurung 2 per 3 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 4 itu 81, jadi 16 per 81. Sifat yang keenam adalah pangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif. Bisa dituliskan sebagai berikut. A
pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n. Contoh soalnya, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Sifat yang ketujuh adalah pangkat pecahan. Maksudnya, jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Bisa dituliskan sebagai berikut. Akar A pangkat M sama dengan A M per N. Contohnya, akar 3 dari 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 3 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Lanjut, kita masuk kepada sifat yang terakhir, yaitu pangkat 0. Maksudnya di sini, jika ada bilangannya berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berapapun nilainya, bilangan basisnya, dengan syarat bilangannya basisnya tidak sama dengan 0, bisa kita tuliskan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun bilangannya, maupun 100 atau 1000 pun, kalau dia pangkat 0, hasilnya tetap 1. Sampai di sini penjelasan materi tentang bilangan eksponen atau bilangan berpangkat dari Ibu. Apakah Anda semua ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Baiklah, kalau Anda semua sudah mengerti, Ibu akhiri materi kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah.